Selamat pagi saudara, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan kita beribadah meskipun kita beribadah di dalam rumah. Panggilan ibadah. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memakari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Kita bersyukur karena banyak perbuatan Tuhan terhadap kita, rancangan indah Tuhan terhadap hidup kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
bersyukur dan mengakukan dosa oleh Ibu Erna. Bapa di surga, Allah yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kami. Kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan di dalam ruang yang sangat terbatas, tetapi kami juga percaya bahwa di dalam keluarga kami saat ini Engkau hadir, dan kami rindu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, melayakan setiap penyembahan kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang akan menyapa kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa diri kami satu pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, perbuatan, pikiran, dan sikap kami. Dan kami mohon Tuhan ampuni kami, sehingga tidak menjadi penghalang persekutuan kami dengan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, Tuhan yang hadir, dan biarlah penyembahan kami sungguh menjadi penyembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat kita merayakan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Dia telah mati bagi kita, Dia menebus dosa-dosa kita. Mari kita pujikan, Dia sungguh baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Janjimu Seperti Fajar. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan pembimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah pelita dan kekuatan di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus untuk boleh memahami firman-Mu dan untuk kami boleh melakukannya. Kami mau hidup untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita ambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Tetapi sebelumnya kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu damai sejahtera Allah bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengira-ngira bahwa keadaan kita sekarang ini adalah keadaan yang sama, di mana kita dibayang-bayangi dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Terlebih jikalau Bapak Ibu selalu mengupdate data akan pandemi yang sedang terjadi sekarang ini di 200 lebih negara, di mana sampai saat ini belum menemukan titik terang, belum ada solusi akan masalah yang sedang dialami dunia saat ini. Dunia berduka adalah gambaran yang sedang kita hadapi saat ini. Dan di dalam dunia yang sedang berduka ini, apakah yang diinginkan oleh setiap kita? Apakah yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita? Saudara, kita pastinya saling mendoakan. Kita saling memberi kekuatan. Satu harapan kita adalah bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Keadaan akan bisa normal kembali. Keadaan akan bisa pulih kembali. Karena apa, saudara? Sekarang ini kita di dalam keadaan ketakutan dan kehilangan ketenangan, kehilangan kenyamanan, kehilangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apakah Bapak Ibu benar telah kehilangan damai sejahtera saat ini? Saudara, kalau kita melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, apakah yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala saat itu? Malaikat mengatakan
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan kalau kita melihat dunia sekarang ini, mungkin kita akan bertanya, damai sejahtera yang bagaimana yang diberikan oleh Allah? Saat ini dunia menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan bukan damai sejahtera. Mungkin kita meragukan perkataan malaikat ini. Ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera di bumi, tetapi kenyataannya yang terjadi sekarang ini bukanlah kedamaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama melihat, saudara, bahwa damai sejahtera di dalam pandangan dunia adalah hal yang berbeda dengan damai sejahtera yang dinyatakan oleh Allah. Damai sejahtera bagi dunia sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh keadaan atau situasi yang terjadi. Tetapi damai sejahtera yang dinyatakan oleh Allah adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi apapun. Kalau kita mengingat, saudara, bahwa Tuhan Yesus juga pernah ada di dalam ketakutan yang amat sangat. Peristiwa sebelum dia naik di atas kayu salib. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dicatat di sana bahwa ia, yaitu Yesus, sangat ketakutan. Dan ia makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi kita perhatikan, sebelum ia meninggalkan murid-muridnya, dan ia memberitahu kepada mereka bahwa sudah waktunya akan datang, bahwa mereka akan dicerai-beraikan, dan mereka akan meninggalkan dia. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Apa artinya kata Tuhan Yesus ini, saudara? Tuhan Yesus mempersiapkan para murid agar para murid mengalami damai sejahtera di dalam Allah, bukan karena kondisi atau situasi yang akan mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, peristiwa setelah kebangkitan, di sana kita melihat ada titik kelemahan para murid. Dikatakan di sana bahwa mereka ketakutan, mereka bersembunyi, dan mereka berada di dalam suatu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Seakan mereka melupakan pesan sebelum Yesus naik di atas kayu salib. Kelemahan para murid juga mungkin menjadi contoh keadaan kita sekarang ini, saudara. Kita mengalami rasa takut. Saudara, peristiwa kebangkitan, kita melihat di sana bahwa mungkin para murid lupa akan perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka mungkin tidak percaya, dan mungkin kelemahan para murid saat itu juga adalah gambaran keadaan kita sekarang ini. Kita lupa bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu sudah menjadi bagian kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ucapan pertama yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid, di mana kata ini adalah kata yang sering diulang-ulang oleh Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, damai sejahtera adalah pemberian Allah. Jikalau kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita pasti dalam situasi apapun tidak akan kehilangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sesuatu hal yang unik di dalam firman Tuhan. Sebelum Yesus lahir, malaikat mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi dunia. Sebelum Dia disalibkan, Yesus juga memberkati para murid dengan kata yang sama. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan ketika Yesus bangkit, kata yang sama Dia mengucapkannya kembali. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, rasa takut adalah sesuatu yang dialami oleh semua orang dan tidak terkecuali kita orang-orang percaya. Rasa takut itu kita bisa alami akan keadaan, karena keadaan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun keadaan yang belum tentu terjadi. Terkadang kita mengalami ketakutan. Tetapi saat ini, kata yang sama, Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Apakah damai sejahtera yang dimaksud oleh Allah di sini, saudara? Apakah damai sejati itu? Yang pertama, saudara, damai sejahtera yang dari Allah adalah berkenaan dengan karya keselamatan, di mana Allah telah mengalahkan maut. Ketika Yesus menemui para muridnya yang masih ketakutan, Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Seakan menyatakan, seakan Tuhan Yesus memproklamirkan, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan damai sejahtera itu sekarang menjadi milik mereka dan juga menjadi milik kita saat ini. Walau sebelumnya para murid penuh dengan ketakutan, ketakutan mereka tidak hanya kepada tentara-tentara Romawi pada saat itu, tetapi juga ketakutan mereka adalah karena mereka merasa bersalah. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu? Ada yang menyangkalnya, ada yang bersembunyi, dan bahkan mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus. Dan di sana pasti mereka merasa ketakutan. Mereka pasti merasa gagal menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, Tuhan Yesus tidak menanyakan dulu apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan mereka, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah adalah damai sejahtera yang tidak tergantung kepada keadaan kita, manusia yang berdosa atau manusia yang suci. Damai sejahtera Allah adalah gambaran bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan itu, dan kita telah memperoleh pendamaian dengan relasi yang telah diperbaharui oleh Allah, sehingga saya dan saudara memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Karya salib adalah bukti kasih Allah. Karya salib adalah tanda kemenangan Kristus. Ia telah mengalahkan maut. Dan kita mengimani bahwa Ia pun sanggup menolong dalam keadaan kita sekarang ini. Hal yang terbesar yang tidak bisa kita selesaikan, Dia sudah selesaikan. Saudara,
Sebelum Yesus disalib, ia berjanji memberikan damai sejahtera. Dan ketika ia bangkit pun, ia memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus pernah mengalami penganiayaan, dikhianati oleh murid, dan juga ada di dalam ketakutan yang amat sangat. Tetapi Tuhan Yesus menghadapi hal itu dengan berkata, saudara, "Aku tidak takut karena Bapa menyertai aku. Aku tidak takut karena Allah menyertai aku." Bapak, Ibu, Saudara, bisakah kita juga berkata hal yang sama sekarang ini? Aku tidak takut karena Allah menyertai aku. Aku punya Allah, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yohanes 16 ayat 33b, Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Jangan takut, aku telah mengalahkan maut." Saudara, tatkala kita mengalami ketakutan, ingatlah bahwa damai sejahtera itu adalah sumbernya dari Allah. Ketika kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka pastinya kita tidak akan kehilangan damai sejahtera dalam situasi apapun. Yang kedua, saudara, damai sejahtera berkenaan dengan iman. Kita melihat di sini bahwa para murid pada saat itu dalam keadaan yang sangat takut, yang sangat bingung. Mungkin mereka menunggu kapan Yesus akan bangkit, atau benarkah Dia akan bangkit. Mereka lupa, saudara, bahwa sebelum Yesus disalibkan, Dia sudah berjanji bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Tetapi mungkin para murid saat itu mungkin kurang percaya, sehingga mereka kehilangan damai itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam ayat 20 dikatakan, sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya untuk membuktikan kepada mereka bahwa Ia sudah bangkit, bahwa Ia yang mati 3 hari yang lalu itu, Ia sudah bangkit, saudara. Di dalam ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan di sana, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan seketika dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Ini menunjukkan, saudara, Tuhan Yesus memproklamirkan bahwa orang yang sama, yang mati 3 hari yang lalu itu, pribadi yang sama itu telah bangkit. Dengan cara ini Tuhan Yesus memberikan mereka bukti-bukti yang pasti tentang identitasnya, bahwa Dia adalah Allah itu, Dia adalah Tuhan itu, Dia adalah Allah yang sama yang telah menderita, dan sekarang bahwa Ia sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati dan hadir dengan tubuh yang sama. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian, para murid dikatakan bersukacita melihat Tuhan, dan mereka menerima berkat damai sejahtera. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Kebenaran berkaitan dengan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah dan berkaitan dengan iman. Jika kita hidup dengan iman, percaya kepada Allah, dan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kedaulatannya, saudara, maka kita pasti tidak akan kehilangan damai sejahtera. Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang kita kenal seorang yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Ayub tidak kehilangan damai. Dia mengatakan apa, saudara? Aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi semata-mata untuk menggenapi tujuan dan rencana Allah. Yusuf juga pernah mengakui hal yang sama. Yusuf seorang yang dibenci oleh saudaranya. Yusuf seorang yang dibuang, yang dijual, dan bahkan dia juga adalah seorang yang difitnah. Tetapi pengakuan iman dari Yusuf adalah mengatakan apa, saudara? Aku tahu bahwa Engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita meyakini bahwa Allah berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dan semua yang terjadi adalah untuk rencana dan kehendaknya, maka damai sejahtera itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan mungkin menjadi keraguan bagi kita. Saya adalah seorang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi saat ini saya tidak mengalami damai sejahtera. Tuhan berfirman di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, saudara. Jangan khawatir, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan memberikan kita jalan yang dituntun oleh Allah. Jangan khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal, segala pergumulanmu, segala ketakutanmu, kegelisahanmu kepada Allah di dalam doa dengan permohonan dan penuh ucapan syukur. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kekhawatiran adalah sebuah pilihan. Anda memilih untuk khawatir atau Anda memilih untuk tidak khawatir. Khawatir adalah sebuah serangan, saudara, yang bisa mengintimidasi hidup kita, yang akan bisa menjajah hidup kita. Tetapi ketika kita memilih untuk melawannya, yaitu dengan cara kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berkemenangan dan kita akan tetap merasakan damai sejahtera dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, biarlah kita tetap mengalami damai sejahtera yang dari Allah itu. Karena Allah pertama-tama telah memberi damai sejahtera itu ketika Ia menyelesaikan karya salib. Ia telah mengalahkan maut. Pasti Ia juga akan memberikan kita kemenangan untuk melalui peristiwa-peristiwa sulit saat ini. Damai sejahtera adalah ciri daripada orang-orang yang beriman. Karena percaya bahwa tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi di luar daripada rencana Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi, Allah berdaulat.
dan untuk tujuan, rencana dan kehendaknya. Dan damai sejahtera itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Allah, maka pastinya yang ada di dalam hati kita saat ini adalah damai sejahtera. Kiranya kita selalu mengalami damai sejahtera yang dari Allah, yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Karena kita telah menjadi miliknya dan dia adalah bagian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Dan damai sejahtera yang kami miliki tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Tetapi kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau tahu kami sebagai manusia yang lemah. Terkadang ragu, terkadang tidak percaya. Ampuni kami Tuhan, di dalam kelemahan kami ini. Dan biarlah tiap-tiap hari, kami dan keluarga kami tetap merasakan damai sejahtera itu. Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu. Dan kami tidak kehilangan damai sejahtera itu. Karena Tuhan berjanji, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bersama dengan gereja-gereja di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan syukur atau perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GKA Elion. Sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, doa persembahan, mari kita pujikan Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hanya ku temu
di surga, kami ucap syukur atas semua yang Kau berikan buat kami. Perlindungan buat kami, kesehatan buat kami, di mana saat ini kondisi dunia ini Tuhan sedang dilanda COVID-19. Kami tahu Bapa, Kau tetap mengasihi kami dalam segala hal. Kami ucap syukur bagi kesempatan kami untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa menjadikan berkat buat orang-orang yang membutuhkan dan pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan buat kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan buat Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam tiap keluarga, diberi kekuatan dalam situasi pandemi saat ini, sehingga tetap bisa beraktivitas sekalipun dalam keterbatasan. Mari kita berdoa. Untuk situasi saat ini Tuhan, Kau tak pelihara kami, Kau tak menjaga kami, Tuhan belas kasihan-Mu buat kami. Kami bisa beraktivitas maupun dalam keterbatasan kami. Kami ucap syukur atas semua kebaikan situasi kami yang tidak memungkinkan saat kami bisa beribadah kepada-Mu Yesus. Itu karena kasih-Mu Yesus. Yang kedua, kita berdoa untuk kerja pemerintah, khususnya tim medis, di antaranya dokter dan perawat yang berada di garda terdepan untuk menolong para pasien COVID-19, dan berdoa untuk kesadaran masyarakat taat pada anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati juga para medis yang berada dalam garda terdepan, baik dokter maupun perawat, yang senantiasa memberikan perawatan buat kami korban-korban COVID-19. Semua pasien dan belas kasihan Tuhan, dan seluruh masyarakat untuk taat pada anjuran pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kami tahu kami suka membuat kami. Terima kasih Yesus atas semua Kau berikan. Kami semua penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan kasih dan karunia buat kita. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur bahwa situasi apapun tidak mengurangi persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau adalah sumber keselamatan kami. Dan Engkau juga Allah sumber pemelihara hidup kami. Berkati kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Allah. Kasih sempurna dari Allah Bapa. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita dalam situasi apapun, dan kita akan tetap merasakan kehadirannya, dan kita akan diberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah di dalam keluarga kita masing-masing dan tidak menghilangkan makna persekutuan kita dengan Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah peduli dan ikut mendukung aksi kasih COVID-19 ini. Hari ini sebagai pengumpulan terakhir dan kita akan segera salurkan, dan kita doakan mereka yang menerima adalah mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Dan yang kedua, pada hari Rabu kita akan kembali bertemu dalam persekutuan doa yang akan dimulai pada jam 7 malam secara online. Kiranya kita tetap membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, terus mendorong jemaat untuk ikut di dalam program Hebat 2 Pasal. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita di dalam segala keadaan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.